Halo guys, David di sini dan ini adalah iPhone XS Max. Varian iPhone baru yang bisa dibilang kelihatan paling beda di antara kedua iPhone baru lain ya. XS sama XR. Kalau XS kan dia mirip sama iPhone X, kalau XR yang belum dijual itu dia mirip iPhone 8. Tapi walaupun si XS Max ini saya sebut paling beda, sebenarnya bagian yang bikin dia benar-benar beda cuma ukurannya. Lebih gede aja. By the way, agak aneh sih Apple pakai kata Max buat varian iPhone yang lebih gede, bukan pakai kata Plus kayak biasanya. Kata Max itu sendiri sebenarnya nggak punya arti khusus ya, cuma nama doang. Kalau Plus atau Max sama aja artinya. Sama kayak kata Bionic di chipsetnya. Nanti bagian chipset itu bakal kita bahas. Sekarang kita bahas bagian desainnya dulu. Yang sekali lagi kelihatan sama-sama aja kayak iPhone X tahun lalu, iPhone X, iPhone X, ya gitulah. Di bagian depan atas kita bakal nemuin poni yang rasio lebar sama layarnya itu sama kayak iPhone X, enggak ngecil. Bagian depan bawah bezelnya sama tipis kayak kiri kanan, enggak kayak Android yang lebih tebal jadi disebut dagu gitu, bagus. Bagian belakangnya tetap ada dua kamera yang ditumpuk ke bawah, di sebelah kanan ada SIM tray dan side button buat ngidupin HP, pakai Apple Pay sama manggil Siri. Sebelah kiri ada tombol volume sama mute notifikasi. Di bagian atas nggak ada apa-apa, cuma garis antena aja. Dan di bagian bawah ada garis antena juga, plus lubang speaker yang kiri kanannya nggak kelihatan seimbang. Dan tentu aja lightning port. Waduh bang, kok sampai segitu sih perhatiin detailnya sampai lubang speaker yang nggak seimbang aja disebutin? Ya, soalnya kalau ada sesuatu yang bener-bener mirip kayak HP ini sama iPhone X tahun lalu, kita pasti berusaha cari bedanya kan. Kalau iPhone X itu, dia seimbang. Jadi ya begitulah sampai yang sedetail itu kita perhatiin. Kalau misalnya kedua HP bener-bener beda, justru kita cari apa yang sama. iPhone XS Max ini juga kayak gitu. Satu bagian lagi yang bisa dianggap bener-bener beda dari iPhone sebelumnya adalah warna si HP. Yang kita review kali ini warna gold ya, nggak bisa kita temuin di iPhone X. Tapi kalau mau dibilang warna gold pun, ya saya cuma setuju kalau kita ngomongin bagian frame logam yang ngelilingin kiri kanan atas bawahnya aja. Soalnya bagian itu memang emas banget. Kalau kita udah ngomongin sisi belakangnya, menurut saya malah lebih cocok kalau dibilang warna krem. Atau saya nggak tahu ya, apakah trennya masih sama kayak sekarang. Dulu pas saya masih SD kelas 1 atau 2, kalau lagi pelajaran menggambar, warna krayon yang selalu dipakai buat ngewarnain warna kulit manusia, ya kayak warna gold di iPhone XS Max ini. Saya cuma milih si XS Max karena warna ini sifatnya baru aja. Kalau lebih seneng, ya saya lebih seneng warna space gray, itu udah soal selera sih. Yang pasti apapun pilihan warna Anda, iPhone XS Max ini bakal tetap ngasih Anda feeling yang meyakinkan pasti pegang. Frame logam di sekitarnya kerasa kokoh, walaupun sidik jari mudah banget nempel di sana. Dan bahan kaca yang lapisin ban belakangnya juga kerasa mewah. Nggak ada yang bisa banyak saya keluhin sih. Soal kualitas layarnya juga, dari dulu layar iPhone memang udah dikenal bagus banget. Bahkan yang paling bagus kalau kita percaya sama omongan DisplayMate. DisplayMate itu kayak di XOMark ya, tapi spesialis soal layar. Kalau di XOMark itu kan kamera. Kemarin DisplayMate bilang kalau layar Galaxy Note 9 itu paling bagus. Sekarang direbut lagi oleh iPhone. Mata saya udah nggak bisa ngebedain kualitas keduanya sih. Yang pasti layar OLED 6,5 inci beresolusi 1242 x 2688. 1242 x 2688. Resolusi layar iPhone memang beda sendiri dah. Yang penting udah tajam deh. Dan yang pasti kualitas warnanya memang udah bagus banget. Sampai saya setuju-setuju aja kalau dia mau dibilang yang terbaik. Dan ngomong-ngomong soal yang terbaik, iPhone XS Max ini juga punya spek terbaik kalau dibandingin sama iPhone sebelumnya. Ya iyalah bro, yang paling baru ya pasti paling bagus lah. Agak lucu sih, tiap tahun CEO Apple, Tim Cook ngomongin sesuatu yang you don't say gitu. Yang paling baru ya speknya pasti paling bagus lah. Lanjut ke spek tadi. iPhone XS Max pakai chipset paling baru dari Apple, A12 Bionic yang punya GPU 4 core, RAM-nya 4GB, memori internal ada pilihan 64256 sama 512GB, yang tentu aja nggak bisa diperluas ya. Kamera belakangnya masing-masing punya resolusi 12 MP, kamera depan 7 MP, baterai 3174 mAh, angka yang aneh lagi, dan sistem operasinya iOS 12. Di presentasi pas launching kemarin, porsi soal spek ini, terutama chipsetnya, lumayan banyak, sampai bosen saya dengernya. Lebih powerful, lebih efisien. Pokoknya apapun yang diomongin pas chipset baru dikenalin deh. Saya lebih tertarik sama fitur-fitur baru sih daripada mesin pas nonton launching.
Tapi tiba-tiba saya nyadar, yang di launching kali ini kan memang iPhone yang ada huruf S-nya, jadi wajar aja sih kalau Apple lebih fokus soal upgrade mesin. Kalau nunggu fitur-fitur baru, biasanya angka atau hurufnya udah pakai yang baru lagi, dan dia nggak pakai huruf S. Karena cuma naikin bagian mesin ini juga, saya sebagai konsumen biasa yang nggak pakai HP-nya buat kegiatan yang super kompleks, ya saya nggak ngerasain beda apa-apa dibanding iPhone X kemarin. Lebih pengaruh update iOS daripada update chipset. Ya oke lah, skor Antutunya bener-bener tinggi sekitar 350.000. Cuma sekarang kita udah sampai di titik dimana mesin yang sekenceng itu belum dibutuhin. Kalau misalnya Anda pengen pakai HP ini sampai 3-4 tahun ke depan, itu mantep. Karena saya rasa secara mesin, dia bakal bisa dengan santai ngeladenin aplikasi-aplikasi berat yang bakal datang. Tapi kalau cuma buat dipakai setahun doang terus ganti lagi, rasanya overkill deh. Aplikasi-aplikasi yang butuh tenaga mesin yang kuat biasanya udah pakai sistem AR atau augmented reality. Kayak satu aplikasi keren dari Apple ini contohnya, Measure. Aplikasi ini keren banget sih, dia bisa manfaatin sistem AR buat ngukur panjang suatu barang, kayak TV, ubin, dinding, dan lainnya. Nggak perlu pakai penggaris, kita cukup ngarahin kamera HP kita aja ke barang itu. Kalau Anda sering pakai aplikasi kayak gini, baru chipset Bionic A12 kepake banget. Kalau buat main PUBG mah, itu enteng lah. Kecanggihan dari si A12 juga udah sampai titik dimana kalau ada game yang nge-lag, saya rasa itu developernya yang kurang efisien waktu nge-coding gamenya. Yang saya herannya sih, chipset udah canggih-canggih kok, tapi chargernya kayak dari bawaan zaman batu gitu ya. Saya nggak keluarin duit 21 juta buat dapetin charger 5 volt 1 ampere doang loh, alias cuma 5 watt. Ini mah kayak chargernya Oppo A3s, kalau A3s itu ngecasnya butuh waktu 4 jam lebih, karena kapasitasnya 4000 mAh. Si XS Max ini butuh waktu 3 jam lebih. Waduh, kalau misalnya Anda mau charger yang kenceng banget sampai 30 watt, bisa ngisi baterai dari 0 ke 50% dalam waktu setengah jam, itu Anda harus nambah duit lagi, 700 ribuan. Di Amerika sih itu saya convertnya dari dolar, 50 dolar, kalau di sini nggak tahu ya kalau udah dirupiahin biasanya lebih mahal. Itu baru kepala chargernya aja. Kalau Anda belum punya kabelnya dan kemungkinan besar nggak punya karena dia kabelnya dari USB-C ke Lightning, itu harus nambah lagi, 300.000. Anda juga nggak punya headphone jack gara-gara paket penjualan kali ini nggak bonusin adapternya. Gampang kok, tinggal nambah 150.000 lagi. Hal-hal kayak gini sih yang bikin Apple tambah kaya. Bahkan jadi produk yang paling laris loh dongle itu, bukan HP, tapi dongle. Oh iya, tadi kita lagi ngomongin soal ngecas, kita balik lagi. Kemarin-kemarin ada heboh soal isu iPhone yang nggak bisa dicas kalau side buttonnya nggak ditekan ya. Unit saya sih sebenarnya aman. Lah, kok nggak bisa? Wah, giliran pas direkam malah nggak bisa, padahal saya udah biasanya bisa. Oke, berarti nggak selalu bisa, Anda harus hati-hati sama masalah ini. Wah, waduh. Semoga itu cuma masalah softwarenya aja, soalnya kalau sampai masalah hardware itu gawat banget. Daya tahan baterainya sendiri lumayan bagus, si XS Max ini sehari bisa tembus, ya sehari lebih sih, sisanya sekitar 20-30%, tapi jelas nggak bisa sampai 2 hari. Bukan sesuatu yang keren lah buat HP segede ini. Kalau mau ngomongin yang keren, mendingan kita bahas speakernya aja. Yang buat saya adalah speaker paling keren di HP buat sekarang. iPhone XS Max ini nggak butuh sistem kayak Dolby Atmos di Samsung Note 9 atau boombox di LG G7 biar speakernya jadi tambah wah lagi. Karena dari bawaannya aja udah mantep banget, terutama bassnya yang super nendang. Awalnya saya pikir si Note 9 udah oke lah atau LG G7, tapi pas dibandingin sama iPhone ini, bass mereka serasa nyenggol telinga doang gitu. Kalau iPhone XS Max ini telinga kita serasa dibukul-pukul lah. Sebenarnya speaker iPhone sebelumnya juga udah bagus, tapi di XS Max mungkin karena faktor body yang gede juga, kualitasnya jadi lebih naik lagi. Mantep.
Buat kualitas kameranya juga mantep, tapi nggak bisa dibilang ngalahin kamera HP lain kayak bagian speaker tadi ya. Salah satu yang terbaik, bukan yang terbaik sendirian. Yang pasti Anda nggak bakal protes sih sama kualitas fotonya, dynamic range bagus, warna cakep, detail dapet, kualitas OLED juga bagus, nggak ada yang bisa dikomplain deh. Ngomong-ngomong, di seri iPhone XS sama XS Max, kita bisa nemuin fitur buat mainin tingkat bokeh foto ya, kalau kita motret pakai mode portrait. Bokeh di iPhone ini lumayan beda dari HP Android lain, atau kebanyakan HP Android lain deh kalau nggak bisa dibilang semuanya. Kalau Android lain kan dia cuma sekedar ngeblurin latar belakang doang. Kalau di iPhone dia bisa bikin cahaya di belakang jadi ngebulet gitu. Atau istilah gaulnya itu #bokelicious. Tapi kualitas bokeh dari kamera SLR jelas lebih bagus ya. Jadi bagus tapi jangan kebanyakan ngarep juga. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari iPhone XS Max. Di sini saya ngerekamnya pakai resolusi 4K di 30 fps. Sebenarnya dia bisa 60 fps, tapi nggak bisa stabil kayak gini. Bisa 4K dan stabil pun sebenarnya udah bagus banget sih. Saya kemarin di sini saya nggak banyak komenin gambarnya ya, silakan Anda nilai sendiri aja. Saya cuma mau cerita kalau saking bagusnya gambar dari hasil rekaman kamera belakang iPhone XS Max ini, kemarin saya sampai pakai dia buat ngerekam video versus apa. Tapi yang bagian baterainya ya, bukan bagian yang ngerekam HP-HP-nya gitu. Tapi kalau misalnya ada ngerekam kayak gitu kan, saya biasanya pakai Pixel 2. Tapi sekarang saya udah nyoba-nyobain si iPhone dan kebetulan memang bagus. Jadi saya seneng sih sama hasil perekamannya. Di sini lagi sore itu aja ada lagi balik. Ini bisa ngezoom juga loh ngomong-ngomong. Kayak gitu lah. Yup, kira-kira kayak gini. Saya nggak bisa banyak komen kecuali bilang kalau kamera belakangnya bagus banget kalau dipakai buat ngerekam. Zoom. Buat kualitas perekaman kamera depannya saya juga suka, gambarnya bagus, jelas, walaupun muka saya memang kayaknya agak dialusin oleh post processing videonya sih. Cuma ya nggak terlalu kelihatan juga kayak beautify yang terlalu lebay, masih oke lah. Cuma saya agak sayang aja karena videonya harus sedikit distabilin oleh kameranya. Jadi framenya agak sedikit di zoom, jadi muka saya benar-benar kelihatan menuhin frame aja gitu. Kalau bisa kan idealnya kayak gini. Cuma kalau kayak gini tangan saya udah bener-bener dimajuin banget, jadi nggak nyaman. Nyamannya sih kayak gini. Ya mungkin itu kompensasi yang harus dibayar biar videonya jadi lebih stabil. Ya apakah Anda suka kayak gini saya kurang tahu sih, tapi saya kurang suka aja. Enaknya kalau bisa bener-bener kayak gini luasnya. Cuma dari gambar sih udah bagus. Jadi kesimpulannya iPhone XS Max recommended nggak? Yup, recommended. Satu-satunya keluhan saya soal HP ini memang cuma soal cara Apple jualan aksesoris aja yang bikin kita ngerasa nggak dihargain gitu. Udah bayar banyak, tapi kok masih diminta lagi kalau mau dapat yang lebih maksimal. Saya justru nggak terlalu banyak ngebahas soal harganya yang mahal karena kalau Anda udah kepikiran mau beli nih HP, ya Anda udah tahu apa yang harus Anda keluarin. Di HP ini Anda bakal dapetin pengalaman yang paling bagus lah, mulai dari layarnya, speakernya, mesinnya, kameranya. Pokoknya susah buat ngeluh soal HP ini. Kebanyakan malah ngeluh soal Apple, bukan soal iPhone. Sampai-sampai kalau ada sedikit bagian yang sedikit aneh aja dari si iPhone, bakal langsung ada satu video khusus yang ngebahas kelemahan itu. Kayak yang saya bilang tadi kan, kalau terlalu mirip, dicari bedanya, kalau terlalu bagus, dicari salahnya. Itu wajar lah, potensi views-nya memang super gede ngatain iPhone. Yang pasti kalau Anda punya duitnya, silakan beli aja, itu nggak bakal salah.
Tapi kalau nggak ada duitnya dan tetap maksa buat beli, itu salah banget. Buat saya, HP itu memang udah kebutuhan utama, susah buat beraktivitas kalau nggak ada HP. Tapi kalau HP-nya iPhone XS Max, itu udah termasuk kebutuhan mewah sih, bukan kebutuhan utama lagi. Cuma boleh dibeli pas kebutuhan lain udah kepenuhin. Ya, jadi ini prioritasnya nggak tinggi sih, mending HP 2 juta, 3 juta udah bagus banget kok. Demikian review gadgetin untuk iPhone XS Max. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Bukan emas nih.